Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ta'khirus sholati. Wa amma adapun ta'khirus sholati, penundaan, mengakhirkan apanya? Salat hatta takhruja, sehingga keluar waktunya, au yaqa'u ba'duha, atau di luar waktunya, au yaqa'u ba'duha kharijahu, ya. Di luar waktunya sebagian dilaksanakan, sebagian ba'duha, au yaqa'u, atau dilaksanakan ba'duha sebagian, kharijahu, di luar waktunya, mendekati akhir. Fa ghairu ja'ir wa fihi ismun. Fa ghairu ja'ir, tidak diperkenankan tuh. Wa fihi, dan padanya itu ismun, dosa. Jadi diusahakan jangan sampai mendekati akhir ke sholat yang lain. Wal azanu wal iqamatu, dan azan dan iqamah min sya'airis sholati, termasuk syiar as-sholat. Tata'akkadu, dikukuhkan, sangat dikukuhkan, al-muhafazatu alaihima, al-muhafazatu, untuk memelihara, alaihima, atas keduanya. Salat itu harus ada azan dan iqamah, gitu. Allah a'lam bishawab. Wa fihima, menurut kitab ini, pengarang ini, wa fihima, di dalam keduanya. Kedua apa? Azan dan iqamah itu tordun, pengusiran lisyaitan, bagi syaitan. Disitulah ketika azan dan iqamat itu, kata pengarang ini, itu upaya pengusiran bagi syaitan. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza nudiya lis-sholati, iza nudiya, apabila nudiya, diserukan, lis-sholati, untuk sholat, azanlah, adbaros syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adbaro, maka mundur, as-syaitan, syaitan itu. Al-hadis. Wallahu a'lam bishawab. Wa minal muhafazati ala sholati wal iqamati, wa minal muhafazati, di antara termasuk al muhafazati, memelihara, ala sholat wal iqamati, menegakkan sholat, wal iqamati laha, menegakkan sholat, husnul khusyu'i fiha, husnu, membaguskan, al khusyu'i, khusyuknya, fiha, di dalam sholatnya, diusahakan khusyuk. Kata pengarang ini termasuk kita menjaga sholat itu, husnul khusyu'i fiha, khusyuk, wa hudhurul qalbi, menghadirkan hati, konsentrasi, wa tadabburul qiraati, renungi al-qiraati, bacaan di saat sholat itu, wa fahmu ma'aniha, pahami, memahami, ma'aniha, makna-maknanya. Pengarang ini mengharapkan di waktu sholat itu usahakan khusyuk, hatinya hadir, renungi bacaannya,
pahami maknanya gitu kurang lebih. Wastisy'arul khudu'i wastisy'aru ya, merasakan al khudu'i ketundukan, wat tawadhu'i sikap tawadhu rendah hati lillahi terhadap Allah. Kapan? Indar ruku'i was sujudi, di saat ruku dan sujud. Jadi di saat ruku ini kita benar-benar kita itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk, buang sifat kesombongan kita, rendah hati kepada Allah Subhanahu di saat ruku dan sujud. Wamtila'ul qalbi memenuhi al-qalbi hatinya itu bita'zimillah, pengagungan kepada Allah. Sempurna tuh sholatnya itu. Wa taqdisihi mensucikannya, indat takbiri di saat bertakbir, hormatlah, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taqdisihi dan mensucikannya, indat takbir saat bertakbir, wa tasbih dan bertasbih, wa fi sairi dan di dalam semua ajza'is sholati bagian-bagian sholat. Diusahakan ketika kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, hati kita hadir pensucian kepada Allah Subhanahu, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata pengarang begitu. Wa mujanabatul afkari, wa mujanabatu menjauhkan al afkari berbagai pikiran, wal khawatirid dunyawiyati dan lintasan-lintasan duniawi, jauhi itu pada pengarang ini, jangan sampai muncul di saat sholat. Jadi catat dit, apanya mana? Wal khawatiril dunyawiyah wal i'radu dan berpaling an hadisin nafsi dari bisikan sholat. Fi zalika di saat terjadi itu. Jadi diusahakan itu buang jauh-jauh pikiran duniawi dan bisikan hati yang terpaut masalah dunia itu. Sementara dijauhi dulu, kita fokus benar hati kita semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagus sholat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bal yakunul hammu fis sholati, bal yakunul hammu akan tetapi fokus perhatian fis sholati di dalam sholat itu maksuron, terbatas, ala iqamatiha hanya menegakkan sholat, wa ta'diyatiha dan penunaiannya sholat, kama amarallah sebagaimana perintah Allah. Jarang orang bisa khusyuk, makanya luar biasa kalau ketika sholat itu full hati kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang ini jarang gitu, terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Fa inna sholata, kata pengarang ini, maka sesungguhnya sholat ma'al ghaflati yang disertai al ghaflati kelalaian, wa adamil khusyu'i dan tidak ada al khusyu'i, tidak ada kekhusyuan, wal khuduri dan tidaknya hadirnya hati, nggak ada itu. La hasilalah, kata pengarang ini, tidak ada hasilnya, percuma sholatnya gitu.
wala naf'a fiha, dan tidak ada gunanya. Ini kata Imam Al-Haddad ini di sini, ketika kita sholat hatinya itu jalan lalai, tidak ada kekhusyuan, hatinya lalai, tidak hadir, la hasilalaha wala naf'a fiha, tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya, manfaatnya gitu kata pengarang ini. Makanya insya Allah ketika sholatnya benar, khusyuk, tidak lalai, itu akan mengefek pada perbuatan kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada orang sholat tapi faksanya masih jalan, berarti sholatnya harus diperbaiki. Qala al-Hasanul Basri, berkata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, kullu sholati, setiap sholat, la yahduru fiha al-qalbu, tidak ada hadirnya hati di dalam sholat itu. Kata beliau, fahiya ilal uqubati, maka layak sholatnya itu tidak mendapat apa-apa, justru malah siksa Allah. Asra'u, lebih cepat. Sehingga jelas dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, lalai dari sholatnya. Kata Hasan Al-Basri demikian, diusahakan dalam sholat itu hadir hati. Wa fil hadisi, di dalam hadis disebutkan, laisa lil abdi, tidak ada lil abdi bagi seorang hamba, min sholatihi, dari sholatnya, illa ma aqala minha, kecuali apa yang ia fikirkan dalam sholatnya. Kalau sholatnya mikir duniawi, ya dunia, pahalanya nggak ada. Wa innal musalliya, dan sesungguhnya orang yang sholat, qad yusalliyas sholat, terkadang ia menunaikan sholat, fala yuktabu lahu fiha, kata Rasulullah, tidak dicatat baginya dari sholat itu pahalanya sholat, sudusuha wala usyuruha, cuma 1/6 pahala sholatnya yang dicatat oleh Allah, tidak pula 1/10-nya. A'ni, saya Imam Al-Haddad, yang maksudnya adalah annahu yuktabu lahu minhal qadru, ditulis baginya dari sholat itu al-qadru, seukuran, kana fi hadiron, seukuran dengan hadirnya ma'allah kepada Allah, seberapa persen dia hadir hatinya kepada Allah, nah itu pahalanya segitu. Ketika dia lalai, ya udah nggak dapat apa-apa. Wa khashi'an lahu, begitupun saat khusyuknya, semakin khusyuk, semakin hadirnya hati di saat kita sholat, maka itu pahala yang makin luar biasa gitu. Allah alam bisawab. Wa qad yaqillu zalika, wa qad yaqillu, dan terkadang yaqillu, sedikit, zalika, hal-hal itu, kadar konsentrasi khusyuk itu sedikit. Yaksuru, wa qad yaksuru bihasabil ghaflati, kebanyakan ghaflah, lalai, wal intibahi, lalai dan lupa, wal itba', fal hadirul khashi'u, maka orang yang hadir hatinya fi jami'is sholati, di dalam seluruh sholatnya, yuktabu lahu sholatuhu kulluha, maka akan ditulis baginya akan pahala sholatnya itu seluruhnya. Makanya penting itu al-hadirul khashi'u,
hadir kekhusyukan di semua sholat. Wal ghafilullahi, sedangkan al ghafilu yang lalai, allahi lengah, bi jami'i sholatihi, di semua sholatnya. Kata pengarang ini, la yuktabu lahu syai'um minha, tidak ditulis baginya sedikit pun pahala dari sholatnya itu. Ketika sholatnya apa? Lalai, lengah. Fajtahid, maka pengarang ini berpesan, bersungguh-sungguhlah. Semoga Allah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu fil khusyu'i, dalam bersikap khusyuk, wal khuduri, dan berkonsentrasi, hadirnya hati fi sholati, dalam sholat. Pesannya begitu, sungguh-sungguh capek itu khusyuk, hadirkan hati di dalam sholat. Watadabbaru, renungkanlah mataqulu, segala apa yang kamu mengucapkannya, min kalami rabbika, dari firman Tuhanmu, fi sholatika, di dalam sholatmu. Di pengarang ini hayati, pahami di saat kita membaca Fatihah. Itu pesan begitu tuh pengarang ini. Wala ta'jal, jangan ta'jal, buru-buru. Iza qara'ta, apabila kamu membaca, fa innahu, maka sesungguhnya la tadabbura ma'al ajlati, tidak akan bisa merenung kalau tergesa-gesa gitu. Kita akan memahami Al-Fatihah tapi baca Fatihahnya gesa-gesa. Alhamdulillahirabbil alamin, iya kan apa tuh, iya kan susah jadinya merenunginya. Ini kata pengarang gitu. Wa iza raka'tu, wa iza raka'ta, dan apabila kamu ruku, wa sajadta, dan sujud, pengarang ini pesan, fatma'inna, bertumakninahlah, wala tangkiri, dan jangan kamu mematuk as-sholata, dalam sholat, naqrad diki, seperti mematuknya ayam. Jadi ketika ruku ya kayak ayam matok makanan tuh, bentar. Dan begitu pun di saat sujud. Nah, jangan seperti kayak ayam mematoknya, tumakninah lah itu. Fala tasihhu sholatuka, kalau kita tidak ada tumakninah hanya di dalam ruku dan sujud, kok seperti mematoknya ayam makanan, fala tasihhu sholatuka, maka tidak akan sah sholatmu itu. Allah alam bisawab. Wa zalika li'anna tuma'ninata, sesungguhnya bertumakninah fi ruku, di dalam ruku, wal i'tidali minhu, di saat i'tidal, di dalam ruku i'tidal, wa fis sajdataini, di saat dua sujud, wa fil julusi bainahuma, di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, wajibatun la budda minha, wajib diusahakan bertumakninah. Berhentilah sebentar, jangan buru-buru ya Bang Udin. Sholat kayak dikejar-kejar polisi. Fil fardi wan nafli, baik di dalam sholat yang fardu, wan nafli, ataupun sholat sunnah. Allah alam bisawab. Tabtulus sholatu, di mana sholat akan batal, bitarkiha, sebab apa? Meninggalkan tumakninah. Ini kata pengarang ini, ketika orang sholatnya nggak ada tumakninahnya, itu wah, tabtulus sholah, batal sholatnya gitu. Walladzi la yutimmu ruku'ahu,
orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, wa sujudahu, sujudnya, wa khusyu'ahu, dan kekhusyuannya, fi sholati, dalam sholat, walladzi, dia ialah orang yang yasriku sholah, orang yang mencuri sholatnya, kama warada bihil hadis, sebagaimana diterangkan dalam suatu riwayat hadis, wa warada anna man hafadha ala sholati, siapa saja yang memelihara sholatnya, wa tamaha, menyempurnakannya, kata Rasulullah, takhruju sholatuhu bayda'a musfiratan, maka sholatnya akan keluar dalam kondisi bayda'a, putih bercahaya, musfiratan, berseri-seri. Taqulu, berkatalah sholatnya itu, hafizakallah, hafizakallahu, semoga Allah memeliharamu, kama hafiztani, sebagaimana kamu telah memeliharaku. Itu sholatnya ngomong seperti itu, kata Rasulullah SAW. Terakhir, walladzi la yutimmus sholata, dan orang yang tidak menyempurnakan sholat, takhruju sholatuhu, maka sholatnya akan keluar sauda'a muslimatan, dalam kondisi hitam kelam. Taqulu, seraya sholat itu berkata, dayya'akallah, semoga Allah menyia-nyiakan dirimu, kama bay'atani, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan saya. Terakhir, summa tulafu, kemudian sholat itu akan dilipat, kama yulafu, seperti dilipatnya as-saubal khaliku, pakaian rombeng, dirombeng dilipat, yang nggak bakal rapi. Bayudrabu biha wajhu, lalu dipukulkan dengan pakaian itu ke wajahnya orang yang sholatnya nggak benar. Subhanallahumma